Oke, tes tes bisa dengar suara saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Iza Asari dengan NIM 22122622 akan menjelaskan tentang hasil apa ya, proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Laundry berbasis website dengan metode waterfall. Oke, di sini ada nama saya, judul NIM saya dan judulnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjut. Nah, di sini latar belakangnya pengelolaan layanan menurut Taihaki Azuko dan Haryono. Pengelolaan layanan laundry di berbagai daerah masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan pelanggan, transaksi, hingga manajemen layanan. Proses manual ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan pelayanan yang dapat menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan. Oke, di sini permasalahannya menjadi tantangan serius dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis laundry. Nah, yang menurut peneliti Amna Dewi Sasabila Asri dan Asri, digitalisasi sistem layanan laundry menjadi solusi yang penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, sistem informasi berbasis website ini dinilai mampu mengotomatisasi proses transaksi, pencatatan data pelanggan, serta pelacakan status ujian secara real time untuk memudahkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk peneliti Mulyani menekankan pada implementasi dan pengujian sistem informasi layanan laundry berbasis website yang diuji menggunakan metode sistem usability scale atau SUS meskipun belum dilengkapi dengan sistem pelaporan dan manajemen keuangan. Oke, next. Nah, di sini rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana cara apa ya namanya merancang dan mengimplementasi sistem informasi laundry tersebut. Yang kedua, bagaimana metode waterfall dapat diterapkan dalam pengembangan sistem informasi laundry. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi laundry ini berbasis sistem informasi laundry dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data dan transaksi. Oke, next. Nah, tujuan penelitiannya ada tiga. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem informasi laundry berbasis website dengan menggunakan metode waterfall. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi yang memudahkan pengelolaan transaksi, data pelanggan, dan laporan usaha laundry. Dan yang terakhir, menguji efektivitas sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional laundry. Nah, di sini ini matriks literatur review saya. Jadi, di sini ada judul penelitiannya, dan nama penulisnya, tahun publikasinya, dan hasil penelitiannya, serta perbandingan penelitiannya. Jadi judul dari penulis Riki Baihaki, Robi Asuko, dan Wasis Haryono, dan judul penelitiannya aplikasi sistem informasi layanan Laundry basis website di Laundry Happy Clean. Hasil penelitiannya menghasilkan sistem informasi basis website untuk transaksi dan manajemen pelanggan pada layanan Laundry. Jadi fiturnya input layanan, pengantaran barang, dan pencatatan transaksi. Nah, perbandingan penelitiannya. Sistem yang dikembangkan belum memiliki fitur pelaporan keuangan otomatis dan pembagian hak akses pengguna. Oke, di sini jadi belum apa namanya? Belum ada belum ada fitur laporan keuangan otomatis. Nah, yang kedua dari Amna Dewi Salsabila Asri dan Asri, sistem informasi laundry sesuai syariat Islam. Nah, tahun publikasinya 2023. Jadi di sini hasil penelitiannya mengembangkan sistem laundry dengan prinsip syariat Islam, juga mencakup transparansi layanan dan pencatatan transaksi. Jadi sistem website ini mendukung pemasaran layanan dan input data pelanggan. Oke, penelitian ini belum mengadopsi
manajemen pengguna multi-role, dan fitur pelaporan digital. Jadi perlu ditambahkan laporan otomatis serta pengelolaan akun admin, kasir, dan pelanggan. Oke. Selanjutnya, judul penelitian yang ditulis Bu Sri Mulyani, Fajar Haryadi, dan Afrian Carmen Talaqua. Oke, di sini judulnya perancangan sistem informasi pelayanan jasa laundry pada Leslie Laundry berbasis website. Oke, di sini tahun publikasinya 2022 dan hasil penelitiannya fokus pada pembuatan sistem informasi laundry berbasis website dan pengujian usability dengan metode SUS atau System Usability Scale. Jadi fitur utamanya berupa input layanan dan pencatatan transaksi. Di sini perbandingan penelitiannya sama ya, tapi ada yang beda. Dashboardnya kurang interaktif dan apa ya, walaupun penelitian ini menekankan aspek usability, tapi pelaporan belum menyentuh pelaporan keuangan dan dashboardnya kurang itu interaktif dan itu futuristik. Oke. Nah, selanjutnya di sini hasil penelitian saya. Jadi di sini ada 4 ya. Karena saya menggunakan metode waterfall, jadi saya menggunakan jadi 4 hasil penelitiannya. Oke, jadi penelitian. Jadi saya menggunakan metode waterfall. Oh ya, saya ini judulnya salah. Harusnya apa ya namanya? Harusnya alur penelitian. Saya lupa salah salah tulis. Oke, saya ubah dulu sebentar. Alur penelitian. O- Oke. Udah. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem, dan yang keempat pengujian sistem. Oke. Jadi di analisis kebutuhan saya mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam sistem informasi laundry. Dan yang kedua, perancangan sistem desainnya membuat perancangan sistem dalam bentuk diagram alir dan perancangan database dan desain antarmuka pengguna atau UI-nya. Nah, yang ketiga, implementasi sistem. Jadi, saya membangun sistem informasi laundry berbasis website menggunakan PHP dan MySQL dengan struktur database dan fitur sesuai rancangan. Dan yang terakhir, pengujian sistem melakukan uji coba sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fitur berfungsi sesuai kebutuhan. Oke, next. Sebentar, saya akan nampilkan lagi. Oke. Nah, di sini jadwal kegiatan saya. Nah, di sini kajian pustaka saya 2 bulan, identifikasi masalah 2 bulan, analisis permasalahan dan pemecahan masalah 3 bulan, perancangan model 2 bulan, kemudian model 1 bulan, analisis hasil pengujian 1 bulan, bulan Mei, oke. Kajian pustaka udah bulan lalu, Januari dan Februari. Jadi saya mengkaji lebih dahulu, habis itu yang kedua identifikasi. Jadi saya mengidentifikasi masalah dalam apa yang namanya penelitian tersebut. Oke. Terus yang ketiga analisis permasalahan dan pemecahan masalah. Jadi saya hmm, menganalisis masalahnya apa dan cara apa ya memecahkan masalah atau memberikan solusinya gimana. Oke, yang keempat perancangan modelnya 2 bulan. Jadi saya merancang dat, model waterfall apa ya namanya bukan waterfall sih, tapi database-nya dan UI user interface-nya, dashboard-nya. Terus saya menguji model database sama menggunakan metode waterfall gitu. Oke, dan analisis hasil pengujiannya 1 bulan saya menguji apa yang namanya website saya jika ada yang error atau gimana. Setelah itu bulan April ini penulisan laporan, Mbak. Laporan dalam apa ya namanya?
laporan pengujiannya tersebut. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.